Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, terutama para orang tua dan para sesepuh, para pimpinan Masjid Al-Falah Surabaya yang diberkahi, dan seluruh anak-anak muda generasi Islam baru yang pada pagi hari ini kalau saya saksikan insya Allah lebih dari setengahnya yang hadir ini anak-anak muda. Insya Allah anak-anak muda yang cinta masjid adalah sumber kemuliaan dan kejayaan untuk umat di masa yang akan datang. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kembali hadir di Masjid Al-Falah ini. Masjid yang kalau kata Pak Irwitono tadi, sesungguhnya telah menularkan semangat kebaikan. Tidak usah jauh-jauh, ketika saya di Lombok pun cukup banyak orang yang bicara tentang Masjid Al-Falah. Bukan dari sisi megah bangunannya, mungkin banyak masjid yang lebih megah dari masjid ini. Bukan dari daya tampung kapasitasnya, mungkin banyak masjid yang lebih besar dari masjid ini. Tapi karena masjid ini alhamdulillah punya inisiatif kebaikan yang tidak dimiliki oleh masjid yang lain. Kalau suatu tempat itu menyebarkan energi kebaikan, maka itu adalah panggilan yang paling kuat bagi hati-hati manusia untuk datang. Maka tidak heran kalau pada pagi hari ini, seperti halnya pada kesempatan pertama saya dulu hadir juga di tempat ini bersilaturahim dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Pada pagi hari ini saya juga menyaksikan seperti yang disampaikan Bapak Irwitono tadi, 2/3 dari masjid ini terisi. Alhamdulillah. Mari dirawat energi kebaikan ini terus, karena selalu Bapak Ibu Saudara sekalian, bab ujian dalam hidup itu bukanlah di dalam berbuat baik, tetapi bagaimana terus berbuat baik. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nabinya, yang perintah itu membuat nabi yang mulia langsung ubanan, putih rambutnya. Jadi rambut beliau yang hitam itu menjadi putih. Perintah itu adalah firman Allah, fastaqim kama umirta. Muhammad, tetapkan dirimu dalam kebaikan. Jadi membiasakan diri dalam kebaikan itulah batu ujian. Bukan sekali berbuat baik, bukan 2 kali berbuat baik, tetapi terus menerus membiasakan dan mentradisikan kebaikan. Alhamdulillah, kalau ukurannya kehadiran saya pada tahun lalu dibandingkan dengan tahun ini, maka di Masjid Al-Falah ini insya Allah salah satu tempat untuk membangun, mentradisikan dan menyebarkan kebaikan. Mudah-mudahan itu tanda bahwa kita semua orang yang istiqomah. Ini titik uji yang luar biasa. Fastaqim kama umirta. Maka ketika para sahabat melihat Rasulullah SAW pada pagi hari itu seperti beda rupa beliau, bukan terbebani, tetapi seperti ada sesuatu yang menjadi concern beliau, seperti berpikir panjang sekali.
Lalu kemudian para sahabat bertanya, apa gerangannya Rasulullah? Rasulullah SAW menyampaikan bahwa turun pada saya ayat yang membuat rambut saya menjadi putih. Itu bisa ditangkap secara hakiki maupun majazi. Bisa ditangkap secara secara tekstual, ataupun itu gambaran bahwa ini memang perintah yang tidak gampang. Karena tidak gampang, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka membangun keistiqomahan itu tidak bisa sendirian. Itulah sebabnya kita bersama-sama saling mengajak, saling menasehati, saling mendorong, saling mengingatkan. Dan itulah esensi dari amar ma'ruf nahi mungkar. Alhamdulillah pada hari ini kita mengisi subuh kita ba'da raka'atain al-wajibatain, setelah 2 rakaat yang wajib. Jadi Allah memang menjadikan subuh itu sebagai stimulus, bukan sekadar pada 2 rakaatnya, tetapi pada dorongannya. Boleh saja subuh itu rakaatnya paling sedikit, tetapi karena posisinya di awal menjadi pembuka, maka dia kunci. Itu sebabnya subuh kita ini jangan kita maknakan hanya mengisi 2 rakaat sebagai kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi jadikanlah subuh kita itu sebagai inspirasi bahwa semangat subuh berbuat baik, membuka sesuatu dengan pembukaan, dengan awal paling baik, itulah menjadi semangat kita. Kalau dulu di pesantren ada ungkapan bidayatuka nihayatuka, awalmu akhirmu, masa mudamu masa tuamu, subuhmu isyamu, pagi-pagimu malammu. Artinya apa? Awal hari yaitu subuh ini adalah sebaik-baik inspirasi, pendorong, stimulus bagi kita. Kalau awal hari kita buka dengan kebaikan, maka kebaikan ini harus kita jaga dan kita rawat sampai di akhir hari nanti. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Kalau dalam konteks keseharian kita ayat ini, dalam konteks waktu yang berputar 24 jam, kata Allah, doalah kepada Allah, wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, masukkan saya dengan sebaik-baik awal, lalu keluarkan saya dengan sebaik-baik jalan keluar. Kalau dalam konteks keseharian kita 24 jam ini, ya Allah, bukalah hari saya dengan sebaik-baik hari, dan tutuplah dia dengan semulia-mulia akhir. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Di antara awal dan akhir itu, perbaguslah perbuatan saya. Jadi subuh ini penting karena dia adalah kunci kebaikan. Para ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kajian singkat kita pada pagi hari ini adalah ukhuwah wataniyah, persaudaraan kebangsaan. Saya juga tidak tahu kenapa dikasih tema ini, tetapi ini adalah tema yang baik. Kenapa ini adalah tema yang baik? Karena ukhuwah wataniyah atau hubbul watan itu bagian dari fitrah manusia. Watan itu tanah tempat kita lahir. Watan itu sejarah kita. Kalau misalnya saya orang Lombok, setelah pergi kemana-mana, begitu selesai semua tugas, rasanya beda kalau kita sudah siap untuk pulang ke rumah. Ada yang narik rasanya. Yang pernah haji Bapak Ibu, pengen haji gak Bapak Ibu? Allahumma balikna Makkatal Mukarramah wal Madinatul Munawwarah al Haramal Syarif. Ya Allah, sampaikan kami kedua tanah suci. Berikanlah kami kesempatan untuk berhaji, berumrah
beribadah di Masjidil Haram, beribadah di Masjidil Aqsa, berziarah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pengen semua berangkat ke tanah suci. Tapi begitu kita sampai tanah suci dan selesai kita semua menunaikan ibadah haji, rasanya pengen pulang. Benar enggak Bapak-bapak Ibu? Betul. Jadi begitu selesai itu rasanya udah pengen pulang saja. Dan itulah bagian dari fitrah. Dan Islam datang itu sesuai dengan fitrah manusia. Jadi Islam itu datang mengakui fitrah-fitrah yang baik-baik. Termasuk cinta tanah air itu fitrah yang baik, maka diakui oleh Islam. Ketika Rasulullah SAW dulu terpaksa keluar dari Mekah, beliau sampai melihat kepada Ka'bah dan mengatakan, engkau Mekah adalah bumi yang paling kucintai. Bahkan pakai sumpah, wallah innaki la ahabbu biladillahi ilayya. Demi Allah, kau Mekah paling ku sayang. Laula anna qaumaki akhrajuni. Cuma sayang, 1000 sayang, saya terpaksa keluar sebentar ini karena pendudukmu mengusirku. Jadi Rasulullah SAW cinta pada tanah itu nggak hilang, dan harus tetap beliau jaga. Walau seburuk-buruk perilaku dari penghuninya, walau sejahat-jahat perbuatan dari penduduknya, itu tidak membuat cinta Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hilang kepada tanah kelahirannya. Itulah watoniyah, itulah cinta tanah air. Jadi bapak-bapak dan ibu saudara sekalian, kalau kita bicara tentang Indonesia, jangan kita ukur dari orang-orangnya saat ini. Apalagi kalau orang-orangnya itu hanya sebatas orang yang kita kenal. Gara-gara misalnya ada 1 dan 2 hal, ada yang menyakiti kita dan membuat kita merasa nggak suka, itu bukan berarti hilang cinta kita pada Republik. Itu bukan berarti lenyap kasih sayang kita pada tanah bumi Allah yang menjadi amanah kita ini. Mari kita teladani Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kelakuan orang Mekah yang jahat, yang bahkan kerjanya merekayasa bagaimana Rasul SAW itu mati binasa, itu tidak membuat Rasul SAW hilang cinta pada tanah Mekah itu. Bahkan lebih jauh lagi di dalam Islam, cinta pada tanah air itu menjadi salah satu sebab syar'i untuk kita berperang. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Ketika seorang nabi pada zaman Bani Israel dulu menanyakan kepada kaumnya, bagaimana posisi kalian? Kita ini diusir dari tanah air kita oleh para penjajah. Apa kata penduduknya itu? Pengikut dari nabi itu diceritakan dalam Al-Quran. Wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Kalau sudah dikeluarkan dari rumah kita, diusir dari tanah tempat kita lahir, tidak ada yang tersisa kecuali kita perang fisabilillah. Itu bahasa Al-Quran. Jadi cinta tanah air tak hanya sekedar fitrah, tetapi sebab yang membuat seseorang berhak mengangkat senjata. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, ini kota, namanya kota, julukannya kota pahlawan. Kota pahlawan. Dan perjuangan di Surabaya itu perjuangan yang salah satu pekikan terbesarnya adalah
Allahu Akbar. Jadi kepahlawanan di Indonesia ini lekat dengan Allahu Akbar. Tidak boleh dipisahkan dan tidak bisa dipisahkan. Kalau tidak ada Allahu Akbar, kepahlawanan kita menjadi hambar. Kalau tidak karena Allahu Akbar, semangat juang dari para pahlawan kita, para santri, masyarakat luas, lebih-lebih para ulama, itu akan meledak seperti halnya apa yang kita baca, apa yang diceritakan kepada kita pada saat puputan perang 10 November. Inilah yang benar dan inilah yang harus tertanam pada diri kita. Cinta pada tanah air ini adalah bagian dari fitrah kita. Cinta pada tanah air ini bagian dari perintah agama, dan untuk membelanya tidak hanya sekedar dengan keringat, tidak hanya sekedar dengan harta, dengan nyawa pun kita harus siap. Wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina. Para ulama mengatakan diyarina ay autanina. Kalau sudah kita diusir dari tanah sendiri, kalau sudah kita dijajah di tempat kita sendiri lahir, tidak ada yang tersisa. Nuqatil fi sabilillah. Itulah bahasa Al-Quran. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, pada saat kita sekarang sudah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kemerdekaan itu, kita punya satu negara bangsa yang luar biasa luasnya, dari Sabang sampai Merauke. Ada 17.000 pulau, ada ratusan suku bangsa. Kita renungkan bapak-bapak, ibu-ibu, di tempat-tempat lain jangankan ratusan suku bangsa, yang satu suku bangsanya saja itu terpecah belah menjadi sekian banyak negara. Kita lihat negara-negara Arab itu suku bangsanya itu satu, dia orang Arab semuanya. Usulun Arabiyah, darahnya darah ras. Jadi Semitik istilahnya. Dia itu ras Arab, tapi perang terus satu sama lain. Di Syria, hak-hak sebagai sesama Muslim dibuang karena egoisme. Di Irak, di banyak sekali tempat-tempat, satu suku pecah. Indonesia ratusan suku utuh. Ini karunia Allah. Maka ketika kita sudah menyatu ini, bapak-bapak, ibu-ibu, rasa-rasanya doa Nabi Ibrahim ya, yang beliau selalu doakan dulu. Apa doa Nabi Ibrahim? Ada beberapa doa beliau, ada di suratul Baqarah, ada juga di surah Ibrahim. Di surah Baqarah itu, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarat, ila akhir al-ayah. Di surah Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jadi doa Nabi Ibrahim alaihissalam di dua surah ini ya, digambarkan secara utuh oleh Allah. Permintaan kedua dan seterusnya itu bermacam-macam, tapi permintaan yang pertama itu sama. Jadi di dua surah ini permintaan Nabi Ibrahim yang pertama itu sama. Apa itu? Rabbi ja'al hadza baladan amina. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Lalu yang kedua di suratul Baqarah, setelah Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu, minta rezeki. Pertama keamanan, yang kedua rezeki yang halal. Di surah Ibrahim, permintaan yang pertama, Rabbi ja'al hadzal balada amina, minta supaya aman bangsa ini, negara ini. Lalu yang kedua, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim minta, ya Allah, jadikan anak cucu saya menjadi orang yang tauhidnya kuat. Nabi Ibrahim minta yang pertama, negara itu aman. Lalu yang kedua, supaya anak cucunya tauhidnya bagus. Kata para ulama, tauhid, agama, tuntunan-tuntunan Allah
perintah-perintah agama, syariat-syariat Allah tidak mungkin akan dilaksanakan dengan baik, dengan tenang, dengan nyaman, kecuali kalau ada keamanan di seluruh penjuru. Itu sebabnya Nabi Ibrahim selalu minta yang pertama itu, Rabbi ja'al hadzal balada aminah. Nah, inilah yang pertama yang saya ajak bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita bicara tentang ukhuwah wataniyah, maka yang mesti kita lakukan yang pertama, mari kita jaga komitmen kita. Kita jaga komitmen kita sebagai anak-anak bangsa untuk menjaga keamanan bersama-sama seperti yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin memuatkan di dalam Al-Quran sebagai tuntunan sepanjang masa kecuali kalau itu hal-hal yang pokok dan paling penting, hal-hal yang menyangkut arah peradaban, bagaimana membangun dunia kita ini menjadi dunia yang berkah. Itu yang Allah muatkan dalam Al-Quran. Di antaranya melalui lisan Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'al hadzal balada aminah. Minta supaya negeri itu aman. Nah, itulah tugas kita. Jadi mari kita jaga komitmen ini. Dulu kan pernah bapak-bapak ibu, pada saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 16 bulan di Mekah, 16 bulan di Madinah setelah hijrah, beliau berkiblat ke Masjidil Aqsa. Lalu qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ada kehendak, keinginan, termasuk kata para ulama saking cintanya sama Mekah, maka ada kehendak, keinginan supaya kembalilah kiblat itu kepada kiblat awal dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dari zaman bahkan sebelumnya, yaitu ke Ka'bah. Kemudian pindahlah kiblat ke Ka'bah, lalu ribut di situ. Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah mengatakan, wah, Muhammad ini tidak istiqomah, dia tidak konsisten. Masa kiblat-kiblat saja pindah-pindah. Kemarin ke Masjidil Aqsa, sekarang ke Mekah, besok kemana lagi? Kemudian dibalas oleh sahabat-sahabat Rasul. Terjadilah perdebatan. Turunlah pengingat dari Allah. Urusan kiblat itu penting, kata Allah, tetapi ada yang lebih penting. Apa yang lebih penting itu? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal malaikati wal kitabi wan nabiyyi wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba ila akhir ayat. Di antaranya wal mufuna bi ahdihim. Urusan kiblat itu penting, kata Allah, tapi sudah, jangan debat mereka, biarin aja. Yang mau ngomong, kalau dia memang gak suka, gak bakal bisa berhenti ngomong. Kalau memang benci, tidak bakal bisa berhenti dengan dalil sekuat apapun dia bicara, biarkan saja. Itu tidak terlalu penting sesungguhnya. Yang paling penting, kata Allah, walakinnal birra man amana billah, keimanan kepada Allah, menegakkan sholat, berbagi harta kepada orang yang membutuhkan, dan di antara yang penting-penting itu wal mufuna bi ahdihim, menunaikan komitmen dan janji-janji. Nah, termasuk di antara wal mufuna bi ahdihim, komitmen kita ukhuwah wataniyah ini. Jadi ber-Indonesia ini bagian dari yang kita sepakati. Kita sudah sepakat. Maka kalau kita sepakat, kalau kata Rasulullah SAW, al-muslimun ala syurutihim, apa yang sudah kita sepakati itu harus kita tegakkan selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Alhamdulillah Indonesia tidak ada mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dalam hal membangun Indonesia ini sebagai satu negara. Apa fondasinya? Misalnya Indonesia itu ada Pancasila, lihat 5 silanya. Apa sila yang pertama? Tauhid, ketuhanan yang Maha Esa. Apa sila yang terakhir? Adalah ijtimaiyah, keadilan sosial. Itu semua inti-inti ajaran Islam. Jadi tidak ada dari dasar negara itu yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Karena itu kita harus komit. Itulah Islam. Jadi Islam itu
Islam is about commitment. Kalau orang nggak komit, itu tidak berislam dengan baik. Kalau kita mau berislam dengan baik, mari kita komit. Dan memang Bapak Ibu, semua hal yang kita sepakati, itulah yang mengatur kita. Kalau kita tidak sepakati, maka akan rusak semuanya. Yang terjadi itu keresahan. Kalau semua orang atau banyak yang begitu ada lampu merah tapi kemudian dia terobos terus, maka pasti lalu lintas itu akan kacau. Tapi kalau istiqomah, begitu merah dia berhenti. Kenapa kita taat sama lampu merah? Apa itu artinya syirik? Taat sama lampu merah, begitu merah berhenti. Kenapa kita berhenti Bapak Ibu? Karena kita komit pada apa yang kita sepakati, bahwa kita taat pada undang-undang. Karena kita sadar kalau kita tidak taat nih sama lampu ini bakal bahaya. Bukan hanya bahaya buat saya, bahaya buat orang juga. Begitu ada lampu hijau, kita jalan. Begitu lampu kuning, kita pelan-pelan. Begitu lampu merah, langsung ngerem. Jalan aja terus, kan hidup mati di tangan Allah misalnya. Kalau memang takdirnya mati, kalau hidup. Masa takut sama lampu? Jalan aja. Tidak begitu Islam. Islam itu mengajar kita untuk komit. Bahkan pada hal yang sederhana sekali, karena sesuatu yang sederhana itu simbol dari kesepakatan kita. Seperti warna lampu lalu lintas itu. Kalau misalnya kita di Indonesia ini sepakat, udah ganti semua lampu itu, kita bikin lampu misalnya ungu buat jalan. Kemudian berhentinya itu lampunya lampu biru-biru muda misalnya. Bisa saja. Lalu kita buat, begitu biru muda jalan, begitu ungu berhenti. Kalau orang luar Indonesia heran, kok biru muda dia berhenti, kok ungu dia jalan? Itulah kesepakatan kita. Artinya apa? Kalau kesepakatan itu kita pegang, walaupun dia kelihatan remeh, hanya warna lampu, tapi begitu kita pegang, maka tertib kita semua. Begitu kita langgar, hanya warna lampu kita langgar, kacau. Tidak tercapai apa yang Nabi Ibrahim doakan. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Mulai dari lampu yang kecil itu sampai hal-hal yang besar, komitmen-komitmen kita sebagai bagian anak bangsa ini harus kita hormati. Itulah seorang muslim. Yang kedua dan terakhir, bagaimana cara kita mencintai Indonesia. Selain kita komit kepada semua kesepakatan-kesepakatan kita sebagai anak bangsa, termasuk sampai hal-hal yang kecil tadi, mulai dari hal-hal yang mendasar, pembelaan terhadap bangsa, sampai hal-hal kecil keseharian kita, peraturan-peraturan yang keseharian yang kita hadapi, kita taat. Dalam arti kita ikuti, bukan taat dalam konteks kita tunduk sebagaimana tunduk kita kepada Allah, tidak, tapi bagian dari komitmen kita. Selain yang pertama tadi menjaga komitmen, yang kedua, cara kita mencintai Indonesia adalah dengan mentradisikan perbuatan baik dalam kehidupan kita. Sunnatullah, bapak-bapak ibu, bahwa kalau ada perbuatan baik ditradisikan oleh seseorang, orang itu akan dijaga oleh Allah. Demikian pula kalau perbuatan baik ditradisikan oleh suatu masyarakat, masyarakat itu akan diberkahi oleh Allah. Dulu Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari Gua Hira, badan beliau gemetar, keringat bercucuran. Lalu minta kepada Sayyidah Khadijah, istri beliau, selimuti saya, gemetar beliau. Wah, saya ini dapat musibah. Wah, saya ini akan celaka. Apa kata Sayyidah Khadijah? Nah, ini bagian yang perlu kita renungkan.
Sayyidah Khadijah dengan penuh kasih sayang sambil beliau menyelimuti suaminya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang baru menerima sesuatu yang tidak pernah beliau terima sepanjang hayat beliau, yaitu datangnya malaikat Jibril, lalu kemudian diberikannya wahyu. Itu luar biasa sampai bergetar. Apa kata Sayyidah Khadijah ketika mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, habislah saya, wah saya ini sudah celaka, saya tertimpa sesuatu yang membinasakan saya. Apa kata Sayyidah Khadijah? Kalla abshir fa wallahi la yukhzikallahu abada. Tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak, anggapanmu salah suamiku, tidak mungkin kau akan celaka. Abshir, gembirakan dirimu. Fa wallahi la yukhzikallahu abadan, selamanya Allah tidak akan menghinakanmu. Allah tidak akan menghinakanmu suamiku. Kenapa? Apa kata Khadijah? Innaka latasilur rahim. Engkau ini orang yang selalu menyambung silaturahim. Wa tahmilul kalla. Engkau itu memikul orang yang lemah. Jadi gambaran dari ungkapan Sayyidah Khadijah ini luar biasa. Rasul itu tidak hanya kalau menolong orang itu sekedar, tapi benar-benar dari hati dan tuntas. Digambarkan dengan memikul orang yang, jadi memikul itu bawa dan diturunkan hanya setelah sampai tujuan. Ibarat orang yang lumpuh diangkat, dipikul, dipanggul, lalu dibawa sampai ke tujuan. Itulah engkau suamiku, orang yang kalau membantu nggak pakai hitung-hitungan, orang yang kalau membantu tuntas dengan bantuannya. Wa taqrid dhaifa, engkau juga suamiku orang yang selalu menerima tamu dengan baik, selalu menjamu tamu dengan penuh keikhlasan, senang susah terima tamu-tamu yang datang. Engkau juga suamiku, setahu saya, setauku sebagai istri, selalu orang yang tidak berpunya engkau beri. Wa tu'inu ala nawaibid dahri, orang yang bermusibah kau santuni. Orang yang kayak begini kelakuannya tidak mungkin Allah akan hinakan. Silaturahim dia sambung, yang lemah dia pikul, yang datang dia muliakan, yang tidak berpunya dia santuni, yang bermusibah dia hibur. Orang yang seperti ini sifatnya takkan dihinakan oleh Allah. Sayyidah Khadijah itu orang cerdas. Dia paham betul tentang sunnatullah, bahwa kebaikan itu akan melindungi Anda. Maka kata para ulama, sebagaimana perbuatan pribadi itu melindungi orang yang melakukannya, maka perbuatan sebagai satu masyarakat kalau ditradisikan kebaikan itu juga akan melindungi masyarakat itu. Mari kita cintai Indonesia ini dengan tradisi berbuat baik. Jadi bukan dengan teriak-teriak, saya cinta Indonesia, saya cinta Indonesia, saya cinta Indonesia, nggak pernah sholat ya. Padahal dia muslim. Saya cinta Indonesia, saya cinta Indonesia, tapi mabuk-mabukan terus. Kurang pas, itu nggak cocok. Antara omongan sama kelakuan nggak pas. Ada yang kosret sedikit, jadi perlu dicocokkan sambungannya. Kalau Anda cinta Indonesia, Anda harus berbuat baik, karena sunnatullah, perbuatan baik itulah yang akan membawa keberkahan. Pribadi seseorang kalau dia berbuat baik, Allah berkahi dia. Masyarakat kalau cinta perbuatan baik, Allah akan berkahi masyarakat itu. Maka saya ingin katakan, alhamdulillah, jamaah Masjid Al-Falah ini adalah orang-orang yang betul-betul cinta pada tanah airnya, karena dengan perbuatan baik yang dilakukan di masjid ini terus-menerus ditradisikan,
terus menerus disebarkan, maka inilah yang akan menjaga Surabaya ini, menjaga Indonesia. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Bahkan kalaupun misalnya di daerah kita atau di rumah tangga kita atau bagi diri kita pribadi ada hal-hal yang tidak baik, salah satu jalan kata para ulama untuk merubah dari keadaan yang buruk kepada yang baik itu adalah membuat tradisi kebaikan. Ada seorang sahabat dulu datang kepada Rasulullah SAW lalu mengatakan, aduh saya binasa ya Rasulullah, saya pasti masuk neraka ya Rasulullah. Emang ada apa kata Rasul? Saya itu kenal sama perempuan, lalu saya berbuat segala macam sama perempuan itu selain dari berzina. Pokoknya saya nakal-nakal lah sama dia. Udah hukum saya Rasulullah. Nabi diam saja. Nabi diam. Lalu tidak lama kemudian datang waktu sholat. Sholatlah Nabi. Orang itu juga sholat di belakang. Habis sholat, kemudian Nabi manggil, nengok, manggil orang itu. Mana yang tadi tanya sama saya, anak muda tadi, sini. Kamu sholat sama kita tadi? Iya Rasulullah, saya sholat, beriman kepadamu. Apa kata Rasulullah SAW? Baru saja turun kepada saya firman Allah, wa aqimis sholata tarafayin nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat zalika dzikra lidzakirin. Tegakkan sholat pada dua ujung hari dan pada malam, 5 waktu maksudnya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan meluruhkan dan menghapus keburukan. Dengan kata lain Rasulullah SAW menyampaikan kepada orang tadi itu, sudah gak usah banyak omong, kamu sudah berbuat salah, sekarang hapus itu semua dengan terus-menerus berbuat baik. Itu kunci. Maka kalau kita ingin daerah kita ini maju, bangsa kita juga maju, mari kita perluas gerakan kebaikan. Terus menerus apa yang ada di Masjid Al-Falah ini terus menerus kita luaskan, kita tradisikan, kita ajak sebanyak mungkin, kita siarkan melalui radio, melalui media-media sosial, ajakan safari subuhnya, santunannya, dan apapun kegiatan-kegiatan yang baik. Itulah cara terbaik mencintai Indonesia. Itulah hubbul watan, dan di dalam hal itulah akan tumbuh ukhuwah wataniyah. Wallahu a'lam bishawab. Inilah dua hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan ukhuwah wataniyah. Semoga ada manfaatnya. Kita semakin cinta kepada Republik ini dengan cara jaga komitmen kita, dan yang kedua, tradisikan kebaikan-kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.